Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Saya harapkan semua antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kita. Baiklah anak-anak Ustadz kelas 12. Di sini Ustadz ingatkan kembali kepada antum agar hendaknya antum semua semangat dan serius dalam belajar, ya. Terutama dalam mengerjakan tugas-tugas, ya. Cobalah antum lebih serius lagi, ya. Gunakan waktu-waktu antum untuk kegiatan yang bermanfaat. Perbanyak gunakan waktu antum untuk belajar, ya. Seperti yang Ustadz sampaikan di pekan lalu, ya. Persaingan kita di dunia kerja terutama sangatlah ketat, ya. Jika antum tidak memiliki kemampuan semangat belajar yang tinggi, tentunya antum tak dapat bersaing di dunia kerja, ya. Janganlah nanti kita menyesal, ya, ketika sudah bertemu dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Hari ini antum masih bisa, ya, untuk merubahnya, untuk bisa lebih semangat dan serius belajar. Baiklah anak Ustadz, kita akan mulai pembelajaran kita, ya, yaitu mengenai budidaya, ya. Sebelumnya minggu lalu kita sudah masuk ke wirausaha, jasa, profesi dan profesionalisme, ya anak-anak Ustadz. Nah, sekarang kita masuk ke budidaya, ya. Budidaya. Tentunya anak-anak Ustadz sudah, ya, kita akan masuk ke kewirausahaan produk budidaya unggas petelur, insyaallah, ya. Ini insyaallah akan bisa memberikan satu, ya, pencerahan bagi antum, ya. Jika antum memilih, ya, pada tugas yang kemarin antum memilih untuk, ya, membuat sebuah usaha, ini juga bisa menjadi, ya, satu pilihan, ya, alternatif untuk sebuah usaha, ya, yaitu wirausaha produk budidaya unggas petelur. Baiklah anak-anak Ustadz, ya, kita masuk saja ke perencanaan usaha langsung, ya. Ya. Jadi di sini pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai negara yang jumlah penduduknya yang besar dan memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangan secara berdaulat dan mandiri. Nah, ini anak Ustaz, ya.
Sini dijelaskan di awal ini tadi bahwa sebenarnya ya ada dalam undang-undang ya kebutuhan dasar manusia yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang ya. Seharusnya negara kita ini sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri ya anak-anak Ustadz. Pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan dengan cara memproduksi pangan sendiri melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya di bidang peternakan telah membuka peluang berwirausaha yang sangat besar. Karena ya telur adalah pangan pokok sebagai sumber utama protein dan lemak hewani bagi masyarakat ya. Jadi ya ini kebutuhan pangan ya akan sumber protein dan lemak hewani ya bisa kita dapatkan dari telur-telur hewan unggas ya. Tentunya anak-anak Ustaz masih tahu ya hewan unggas itu apa saja. Nah, tentunya ini sudah tak perlu lagi dipertanyakan ya. Baiklah anak-anak Ustadz ya, ini tugas-tugas kita kenal dulu lah ya. Ustadz jelaskan dulu tentang hewan petelur. Ini sebenarnya kita mengulang pelajaran yang saat antum masih SMP nih. Ya, unggas petelur, apa itu unggas ya? Ya ini ciri-ciri unggas ya, bersayap, berbulu, memiliki paruh, ya berkaki, ya. Dan dia bertelur, ya. Jadi unggas adalah termasuk jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ya, ciri-cirinya adalah bersayap, berbulu, berkaki, berparuh, bertelur ya. Berdasarkan produk yang dihasilkan kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging ya. Unggas petelur adalah yang dipelihara untuk menghasilkan telurnya. Sedangkan unggas pedaging dipelihara untuk menghasilkan daging. Jika unggas petelur antara lain adalah ayam, bebek, itik, burung puyuh, dan angsa. Coba Ananda perhatikan di lingkungan sekitar Ananda, unggas apa saja yang ada antum temui. Ya. Coba amati. Unggas petelur apa saja yang ada di sekitar antum. Ya. Atau mungkin ada juga, Ustaz ana Abiana punya sebuah usaha nih. Ya, peternakan ayam bisa jadi, atau peternakan burung puyuh ya. Ya, burung puyuh juga termasuk ya unggas petelur ya, bisa dikonsumsi ya. Ini di anak Ustaz, Masya Allah gambarnya ayam, ini burung puyuh ya anak Ustaz ya. Kemudian ada itik ya, bebek, angsa ya. Nah, tentunya ini hewan-hewan yang sudah tak asing lagi bagi kita ya. Kita sering jumpa. Kalau antum nggak pernah jumpa ini ya, antum ikut sekali-sekali ke pasar ya. Jadi insya Allah antum akan jumpai ini ya. Baiklah, ayam. Kita masuk ayam. Ayam adalah unggas petelur yang umumnya dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam yang tinggi. Ya, telur ayam paling umum dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan warna kulitnya. Telur ayam terdiri atas telur putih atau telur coklat. Ya, jadi kalau antum perhatikan ya, ketika membeli telur tuh ada telur yang cangkangnya warna coklat dan ada yang warna putih. Ya. Ayam petelur terdiri atas dua jenis. Ya, yang pertama adalah ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Ayam petelur ringan adalah ayam petelur putih, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai badan yang ramping dan kecil,
bulunya berwarna putih berjengger merah. Ayam petelur putih mampu bertelur sampai 260 butir per tahun. Masya Allah, Ustaz. Ya, yang kedua adalah ayam petelur medium dengan bobot tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan ayam petelur putih sehingga dapat menghasilkan daging cukup banyak. Ayam petelur medium memiliki telur berwarna coklat. Telur yang dihasilkan ayam petelur medium lebih besar daripada telur yang dihasilkan oleh petelur putih. Namun jumlah telurnya yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, ya, yang ini telurnya lebih banyak tetapi kecil, ya. Sementara ini telurnya lebih sedikit tapi lebih besar, ya. Kemudian kita masuk ke itik. Ya, itik. Ya, itik apa itu anak-anak Ustaz? Ya, jenis unggas yang hidup di air, ya. Unggas. Jadi itik ini bisa berenang-renang di atas air, ya. Itik memiliki badan kecil dan ramping serta dapat bergerak lincah. Telur itik memiliki kandungan dan ukuran yang mirip telur ayam sehingga sering menjadikan alternatif pengganti telur ayam, ya. Jadi telur itik ini juga ya itik juga termasuk unggas ya yang dapat menghasilkan telur-telur, ya. Ya, telur itik biasanya bisa menjadikan alternatif ya untuk mengganti telur ayam. Berikutnya entok atau bebek. Ya, bebek merupakan unggas air juga yang memiliki badan lebih gemuk daripada itik tadi dan bergerak lebih lamban dibandingkan dengan itik. Telur entok mirip dengan telur itik, ya, telurnya mirip, ya. Nah, jenisnya mirip, ya. Angsa, ya, antum ingat angsa kan? Angsa yang memiliki leher yang panjang, ya. Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar serta bulu berwarna putih. Angsa memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan bebek, itik atau ayam. Budidaya angsa sebagai petelur tidak banyak, tidak sebanyak itik dan bebek. Telur angsa berukuran sangat besar, bahkan bisa mencapai 3 kali ukuran telur ayam, ya. Jadi angsa ini juga karena hewannya lebih besar, maka telur yang dihasilkan juga besar, lebih besar dari itik dan bebek tadi. Paham anak-anak Ustaz sampai sini, ya? Nah, jadi kemudian ini burung puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakkan untuk komersial. Ya, burung puyuh memiliki bulu yang warna coklat, bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Telur puyuh berukuran kecil, yaitu kira-kira 1/4 dari ukuran telur ayam. Ya, komposisi gizinya sama dengan telur ayam. Ya, jadi burung puyuh ini ya juga kita kenal ya dengan telur-telur burung puyuh. Sering ya memasak telur puyuh, ya. Antum pernah kan? Ya, mengkonsumsi telur puyuh. Ya, biasanya antum diolah menjadi apa ini? Ya. Telur puyuh mata sapi antum pernah? Ya. Ya, coba antum sekali-sekali buat menu masakan telur puyuh tapi dibuat mata sapi. Ya kan? Ukurannya kecil-kecil, unik dan menarik Ustaz rasa, ya. Ya. Baiklah anak Ustaz, ini ada tugas nih. Ya, tugasnya adalah mencatat unggas-unggas petelur di sekitar kita. Ya. Kemudian carilah ya dari berbagai sumber tentang ciri-ciri hewan unggas, ya, masing-masing unggas, ya, tentu banyak ya antum. Kemudian ini adalah lembar kerjanya anak Ustadz, ya.
Antum perhatikan jenis unggas petelurnya apa, ciri-cirinya apa, ya. Nah, ini antum isi, ya anak-anak Ustadz. Jangan lupa ini nanti antum kerjakan tugas-tugas ini dan antum kirimkan ke Ustadz. Ya, ingat setiap tugas akan menjadi penilaian antum. Ya, Ustadz dapat melihat keseriusan antum dalam belajar dari pengiriman tugas-tugas antum. Hendaknya antum bisa serius ya anak-anak Ustadz mengumpulkan. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk ke unggas petelur. Ya, unggas budidaya unggas petelur ya. Produk budidaya unggas petelur. Oke, sebelumnya anak-anak Ustadz, kira-kira dari beberapa contoh tadi ya, antum lebih suka ke hewan apa ya? Jadi dalam pembudidayaan ini kira-kira antum sukanya hewan apa ya? Atau antum suka burung puyuh? Boleh. Atau antum suka ayam? Ya. Ana suka burung puyuh Ustaz karena bentuknya lucu, kecil ya, dan telurnya juga kecil-kecil, unik. Baiklah, kita masuk ke produk budidaya unggas petelur. Ya, budidaya ternak unggas petelur merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk budidaya ternak berupa telur. Selain itu, setelah masa bertelur berakhir, maka ayam petelur akan dijadikan ayam petelur ya. Telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng ya. Ya, Ustaz rasa kita setiap hari ya berhubungan dengan telur-telur ayam. Ya, pasti kita konsumsi masak nasi goreng ya, ataupun menu-menu masakan lain yang menggunakan telur. Ya. Telur juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbagai jenis makanan dan kue ataupun roti. Selain itu, telur juga bisa diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi seperti telur asin, yaitu telur itik bebek yang diasinkan. Anak-anak Ustadz, tapi belakangan ini Ustadz sulit menemukan ya orang-orang yang menjual telur asin. Tapi di zaman Ustadz dulu zaman Ustadz masih kecil tuh sering ya orang menjual telur asin ya. Kalau anak-anak Ustadz tahu itu telur asin ya, telur rebus yang dia memiliki rasa asin ya. Biasanya ini dibuat dengan jenis telur bebek atau itik ya. Tentunya antum mungkin ada juga satu-satu ya, tapi Ustadz jarang menemukan saat ini orang-orang yang menjual jenis telur asin ini. Oke. Baiklah, Ustadz lanjutkan. Selain itu, telur juga dijadikan campuran minuman yang dianggap sangat bermanfaat untuk kesehatan. Apakah kamu mengenal minuman STMJ? Ya. STMJ adalah singkatan dari susu telur madu jahe, yaitu minuman yang terbuat dari campuran telur, susu, madu dan jahe. Ya. Kalau Ustadz rasa di daerah kita nih nggak STMJ ya. Maksudnya ini STMJ ada juga, tetapi yang terkenal kita TST mungkin ya. Ya. Minumannya TST. Ya. Ya, jadi kalau anak-anak Medan biasanya kenalnya TST ya, teh susu telur ya. Nah, dia menggunakan telur juga dalam minumannya ya. Minuman kesehatan lainnya yang dibuat dengan campuran telur adalah teh telur atau kopi telur. Nah, ini ya anak-anak Ustadz ya. Mungkin kita jarang ini ya. Di daerah kita kopi telur ini jarang ya. Kopi telur. Ustadz baru dengar juga ini. Ya. Minuman ini dicampur dari telur mentah yang dikocok terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat ya, memang kalau kita sering di warung-warung kopi di daerah Medan ini ya, kita sering melihat minumannya TST itu telurnya telur mentah memang ya, anak-anak Ustadz, yang
dikocok sampai berbusa, kemudian dicampur telur dan dicampur susu dan teh ya. Nah, ini jenis telur anak-anak Ustadz ya. Ini telur rebus ya. Ini yang sudah dikupas. Kemudian ini telur ayam, ini sepertinya telur itik ya. Telur puyuh. Nah, ini perhatikan nih, sama ya sepertinya ya. Bebek dan itik ini, hanya ini ada yang jenisnya putih dan agak kebiru-biruan ya. Ya. Atau ada di antara anak-anak Ustadz yang tidak suka mengkonsumsi telur. Anak nggak suka Ustadz karena telur itu agak amis misalnya ya. Ya tentu antum harus mencari alternatif ya, untuk mendapatkan protein lain ya. Baiklah, kita masuk yang C. Ini adalah mensyukuri keberagaman produk budidaya dan wirausaha di bidang unggas petelur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu wa taala. Telur merupakan sumber protein lemak hewani yang murah dan mudah didapat ya. Murah termasuk ya anak-anak Ustadz, telur itu murah harganya ya, tapi dia memiliki sumber proteinnya yang tinggi. Berbagai jenis unggas petelur hidup di sekitar kita. Secara alami, unggas petelur hanya untuk berkembang biak. Dengan membudidayakannya, unggas akan bertelur lebih banyak. Keberagaman jenis unggas menghasilkan telur sebagai bahan pangan manusia adalah rahmat ya, yang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya. Ya, jadi anak-anak Ustadz perlu antum ketahui ya, untuk mendapatkan sebuah protein ya yang murah itu bisa kita dari telur ya. Telur sekarang ini ya termasuk harganya murah ya, sekitar 1.500-an ya anak Ustadz. Kalau antum sering ke pasar ada yang 1.300 ya. Ya baiklah anak Ustadz ya. Jadi sebenarnya sebuah usaha ya ini sangat baik sekali ya anak Ustadz. Tergantung antum di rumah, kalau antum memiliki sebuah lahan yang luas antum bisa, tapi sekarang di lahan sempit pun kita juga sebenarnya bisa juga membudidayakannya. Ya baiklah anak Ustadz, sampai sini kira-kira anak Ustadz sudah memahaminya ya insyaallah. Ya Ustadz lanjutkan sedikit lagi. Ya kita masuk perancangan kegiatan budidaya unggas ya. Jadi jika kita membuat sebuah usaha, kita harus ada rancangannya ya anak Ustadz. Jangan kita tanpa rancangan langsung tiba-tiba kita ada kendala. Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengolahan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Dalam budidaya unggas petelur dibutuhkan sarana dan peralatan. Selanjutnya, Ananda akan mempelajari sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas petelur. Dalam budidaya unggas petelur, pemilihan lokasi harus dilakukan sebaik mungkin. Lokasi yang sesuai untuk budidaya petelur adalah jauh dari keramaian, mudah dijangkau untuk pemasaran dan bersifat menetap. Nah, ini perhatikan ya anak Ustadz, ini juga menjadi satu perhatian bagi kita ya, yang ya harus betul-betul kita pahami ya, mengenai lokasi, terutama untuk hewan petelur ya. Pemilihan lokasi itu harus betul-betul kita perhatikan ya, baik dan buruknya. Kadang-kadang ya kita ingin membuat sebuah usaha budidaya tetapi sebenarnya lahannya tidak tepat ya. Contohnya misalnya antum tinggal di daerah sebuah perumahan yang rapat penduduk,
Ya, walaupun antum memiliki halaman yang cukup untuk kandang ayamnya, ya, tetapi antum harus perhatikan aroma kotoran ayamnya mengganggu apa tidak. Ya, anak-anak Ustadz, jangan sampai kita membuat sebuah usaha yang akhirnya ya meresahkan orang lain, menzolimi orang lain. Ya, ini harus antum perhatikan. Ya. Ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah sarana dan peralatan budidaya unggas petelur, ya. Unggas petelur. Ya, sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas petelur ya terdiri atas kandangnya, ya anak-anak Ustadz, perhatikan kandang, perlengkapan kandangnya, bibitnya, pakan, vitamin dan obat-obatan. Ya, jika kita ingin budidaya, maka kita tak cukup hanya mengasih pakan saja ya kan anak-anak Ustadz. Kita harus perhatikan ya obat-obatan dan vitaminnya, ya. Ya, kemudian sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas pedaging sudah ya, dipelajari pelajaran sebelumnya ya. Cobalah antum baca-baca atau cari-cari informasi kembali untuk mengingat-ingatnya ya. Berikutnya kita masuk ke kandang ya. Kandang ini adalah sebuah kebutuhan utama dalam usaha budidaya ternak unggas ya. Jadi jangan sampai antum satu lagi, karena antum punya lahan yang luas, antum tidak kasih kandang, ya biarkan ayam-ayam antum berkeliaran, ya itu juga dapat mengganggu, ya mengganggu. Kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran, memudahkan peliharaan seperti pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan saat pemanenan atau pengumpulan hasil ternak ya. Jadi kalau ada kandangnya antum enak mengumpulkan telur-telurnya contohnya ya. Selain itu kandang juga berfungsi untuk memperoleh hasil panen yang berkualitas ya. Kandang pada umumnya digunakan pada budidaya unggas petelur adalah kandang sangkar yang dimodifikasi menjadi kandang baterai ya. Unggas petelur biasanya dipelihara terlebih dahulu dalam kandang postal, selanjutnya dipindahkan kandang baterai jika sudah dewasa. Biasanya kandang baterai diletakkan dalam bangunan kandang, jadi seolah-olah ada kandang di dalam kandang. Ini ya anak Ustaz ya, di tempat minumnya ya. Ya, kandang baterai dapat dibuat dari kawat kayu atau bambu yang didesain sedemikian rupa sehingga telur dapat menggelinding keluar dari kandang baterai. Ya, biaya pembuatan kandang cukup besar, sedangkan keuntungan kandang baterai adalah dapat memudahkan kita mengumpulkan telur. Jadi telurnya bisa langsung menggelinding keluar. Ya kan? Menghindari kerusakan telur oleh unggas ya. Memperoleh telur yang bersih dari kotoran unggas, menghindari kanibalisme antar unggas ya anak-anak Ustadz. Inilah baiklah anak-anak Ustadz, mungkin hari ini Ustadz akan sampai sini saja anak-anak Ustadz, sampai masuk materi ke kandang saja. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan materi ini. Jangan lupa anak-anak Ustadz, untuk tugas-tugas yang Ustadz berikan, Ustadz harapkan antum dapat mengumpulkannya ya, lebih cepat, lebih baik. Seriuslah dalam belajar anak-anak Ustadz ya, karena keseriusan hari ini nanti insya Allah antum akan memanennya di masa yang akan datang ya. Bersakit-sakitlah hari ini agar antum tidak merasa kesusahan di masa depan insya Allah. Baiklah anak-anak Ustadz, jika ada pertanyaan antum bisa langsung ya menanyakan kepada Ustadz ya melalui jaringan pribadi Ustadz. Ustadz cukupkanlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi antum dan menambah wawasan antum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.